Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhanlah hidup kita dituntun dan diteranginya. Sebab firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Supaya Tuhan yang akan menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Tuhan juga yang mengurapi kita semua. Sehingga kita bisa menangkap setiap pesan Tuhan. Menangkap rema yang dari Tuhan. Sehingga kita mengerti kebenaran firman-Nya. Mengerti kehendak-Nya. Dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji, hormat dan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapilah kami semua. Sehingga kami bisa menangkap setiap pesan firman Tuhan. Kami mengerti kehendak-Mu ya Tuhan. Serta kami melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini sampaikan dari Filipi 1 ayat 21 dan 22 bagian A. Saya bacakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, tema renungan pagi hari ini saya sampaikan dari Filipi 1 dan 2. Saya mengambil tema hidup dan mati bagi Kristus. Coba dikasih Tuhan. Sering orang mengatakan siap mati bagi Tuhan, gitu ya. Banyak sekali, bahkan saya pernah mendapati seorang teman lama sekali. Ya, dia orang percaya, orang Kristen, tetapi hidupnya mohon maaf sekali. Ya, saya nggak sebut nama, ini udah cukup lama. Hidupnya tidak mencerminkan sebagai orang percaya. Sedih sekali saya mengingat beliau ini. Saya nggak tahu sekarang udah sekian puluh tahun tidak ketemu lagi. Ya, dia mengatakan apa? Saya siap mati bagi Tuhan. Tetapi hidupnya ya masih terikat dengan dunia yang minum-minuman keras, mabuk dan sebagainya. Cuma dikasih Tuhan. Orang begitu mudahnya mengatakan siap mati bagi Tuhan. Pertanyaannya, bukan hanya siap mati bagi Tuhan, siap hidup bagi Tuhan tidak. Ya, kalau orang mati selesai kan di dunia, tetapi hidup bagi Tuhan itu juga penting. Ya, hanya orang hidup yang bisa memuliakan Tuhan. Firman Tuhan katakan itu. Ya, karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, selama kita diberi hidup, diberi kesempatan, hendaklah hidup kita ini seperti dikatakan Rasul Paulus, ya, bekerja memberi buah. Jadi ada buah yang kita hasilkan dari hidup kita. Memang kita mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Mati saja keuntungan loh. Ya, tetapi bukan berarti kita buru-buru pengen mati, saudara. Ya, selama diberi kesempatan, ayo kita berjuang. Ayo lakukan yang terbaik. Supaya melalui hidup kita, Tuhan dipermuliakan. Artinya, itulah hidup yang memberi buah. Hidup yang menghasilkan buah. Buahnya dinikmati banyak orang. Dan melalui buah itu juga nama Tuhan dipermuliakan. Ya, jangan buru-buru masalah matinya. Ya, seperti saya saksikan tadi, ada satu orang yang mengatakan siap mati bagi Tuhan, tapi hidupnya di dunia aja nggak mencerminkan sebagai anak-anak terang, sebagai anak Tuhan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari, selama diberi kesempatan, hidup itu adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, kata Rasul Paulus. Demikian juga kita boleh mengatakan hidup bagi kita, hidup adalah Kristus. Artinya hidup bukan untuk diri sendiri, menghidupi ya kemauan sendiri, tetapi kita justru mengikuti Kristus, ya, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Ya, kalau mati jelas mati keuntungan. Orang yang hidupnya bagi Kristus, matinya keuntungan. Sebab apa? Dia beristirahat, kata firman Tuhan. Beristirahat dari segala jerih lelahnya. Dan ini hal yang indah. Ya, kematian orang-orang di dalam Kristus adalah sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Sebab
kematian itu menjadi jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Tetapi sekali lagi, ketika kita diberi kesempatan tinggal di dunia ini, hidup dalam dunia ini, ayo pergunakan hidup kita untuk kita menghasilkan buah, memberi buah sehingga hidup kita menyatakan terang Tuhan, hidup kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi bukan sebaliknya, bukan hanya ngomong saja mati bagi Kristus siap, mati bagi Tuhan siap. Ya, tetapi hidup bagi Tuhan kita juga harus siap. Jadi karena hidup mati kita adalah bagi Kristus, ya, karena kita percaya Tuhan sendirilah yang telah memilih kita. Tuhan sendiri juga yang menuntun kita. Mari seperti hanya pohon yang baik, hasilkan buah yang baik. Ya, hidup memberi buah, memberi nilai yang baik bagi dunia. Sehingga orang bisa melihat akan kasih Tuhan melalui setiap perbuatan kita. Dunia boleh mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi kita digambarkan seperti surat Kristus yang terbuka bagi dunia. Sehingga bukan mereka membaca Alkitab, ya, tetapi mereka membaca hidup kita. Ya, karena kalau orang dunia nggak kenal, ya mereka bahkan nggak percaya mungkin terhadap firman Tuhan. Tetapi melihat kehidupan kita, mereka menjadi boleh mengenal Tuhan. Sekali lagi, ya, hidup kita harus sesuai dengan firman. Karena itu kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, orang lain kembali membaca firman Tuhan, tanda kutip ya istilahnya. Mereka membaca Alkitab melalui hidup kita. Mereka membaca firman Tuhan melalui perilaku kita, tindakan kita, ucapan kita. Ya, jadi sekali lagi saya mengajak kita semua, yuk hidup kita ya ketika di dunia ini kesempatan melayani Tuhan. Ya, hidup kita kesempatan menghasilkan atau memberi buah sehingga dunia melihat Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Ya, seperti dikatakan Rasul Paulus, kita ini ya seperti surat yang terbuka. Ya, jadi artinya melalui kita mereka tahu bagaimana Tuhan mengasihi dunia. Melalui kesaksian hidup kita, melalui tindakan kita, ucapan dan juga perbuatan kita, dunia boleh tahu akan kasih Tuhan. Sehingga hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Itulah kata firman Tuhan pagi hari ini. Dan itulah juga yang menjadi statement kita bersama. Yuk, selama masih diberi kesempatan hidup, memberi buah supaya Tuhan dipermuliakan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur sungguh Tuhan, Engkaulah Tuhan yang begitu mengasihi kami, sehingga kami pun mau menyatakan kasih kami. Dan kami nyatakan pagi hari ini bahwa bagi kami hidup adalah Kristus. Hidup memberi buah, menghasilkan buah. Kami seperti surat Kristus yang terbuka. Dunia melihat Engkau melalui setiap kehidupan kami, kesaksian hidup kami. Dan kematian bagi orang percaya adalah keuntungan, sebab kami beroleh kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk kami memberi buah selama kami hidup dan kami menyatakan kemuliaan-Mu di dunia ini. Terima kasih, kami berdoa hari ini, tuntun sertai kami ya Tuhan, dan jauhkan segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera sukacita, segala berkat yang terbaik, segala tuntunan dan anugerah-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.